Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati, NPM 1921020486, Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh dosen Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Berikut penjelasannya. Sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Selanjutnya ada elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna, bertijaj, dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Selanjutnya, universal atau alami, berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutuskan kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutuskan kamu, Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya ada dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama, meniadakan kepicikan, kedua, menyedikitkan tugas, ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, 4. Memerhatikan kemaslahat manusia, 5. Mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis artinya, ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat.
Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potongan tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abbud dan ta'akhuh. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara almiah, iditaran secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu amukalah amana'a atau supranasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika kamu tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Kemudian ada bersifat ta'akuli. Kedua yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makullah ala makna atau rasional. Maka manusia dapat menaklukkannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudrahat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai karakteristik hukum Islam dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.